Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Dani, instruktur Smart bidang studi matematika. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas trigonometri bagian aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya, adik-adik, di sini kita akan belajar materi trigonometri. Nah, trigonometri yang diketahui adik-adik apa aja sih? Pasti sebelumnya belajar tentang sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, di sini kita akan belajar trigonometri mengenai apa? Nah, kita coba lihat, ada segitiga A, B, C dengan tinggi T. Nah, terus gimana coba kalau kita mau mencari salah satu panjang sisi dari segitiga ini? Pastinya kita butuh apa? Sisi-sisi yang lainnya. Nah, biasanya juga kita gunakan apa? Teorema Pitagoras. Tapi ada catatannya kan, kalau pakai teorema Pitagoras harus ada sisi alasnya dan salah satu sisi lain yang diketahui. Nah, kalau semisal nih, kalau nggak ada sisi yang diketahui atau hanya ada satu sisi yang diketahui dan sudut-sudut yang diketahui, gimana coba nyari-nyarinya? Nah, di sini kita akan belajar gimana cara mencari suatu segitiga yang jika sisi-sisi lainnya yang diketahui hanya satu dan ada sudut yang diketahui. Pertama, kita akan belajar mengenai aturan sinus. Setelah itu, kita juga akan belajar namanya aturan kosinus. Jadi adik-adik, untuk video kali ini kita akan belajar yang namanya aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai aturan sinus dulu nih. Apa sih Kak aturan sinus itu? Masa sin juga harus diatur-atur Kak? Atau emang syaratnya apa aja sih Kak yang belajar aturan sinus? Nah, kalau aturan sinus kita coba lanjut cek ke pembahasan ini. Coba. Nih, rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui jika sebelumnya telah diketahui tiga unsur lainnya. Jadi di aturan sinus ini juga ada sedikit aturan lainnya, yaitu apa? Jika sebelumnya telah diketahui tiga unsur lainnya. Nah Kak, unsurnya apa aja sih Kak? Masa perlu titik sudut, sisi, atau gumbu simetri, garis tinggi, garis bagi? Nah, unsur-unsur yang perlu diketahui di aturan sinus ini, kemungkinan unsur-unsur yang telah diketahui adalah yang pertama, sisi, sudut, sudut. Jadi adik-adik, dalam aturan sinus ini yang kita perhatikan apa? Panjang sisinya dan besar sudutnya. Jadi kalau ada suatu segitiga, kalau dia udah punya panjang sisi dan sudut, kita tinggal memperhatikan itu. Nggak usah memperhatikan apa? Garis tinggi, sumbu simetri, sumbu lipat, dan sebagainya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dia punya berapa sisi dan dia punya berapa sudut. Di sini dalam aturan kosinus yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah unsur-unsurnya di sisi, sudut, sudut. Atau bisa kita singkat menjadi si susu. Nah, kemudian ada sudut, sisi, sudut. Nah, di aturan kedua ini juga bisa kita singkat menjadi su, si, su. Atau sudut, sisi, sudut. Kemudian yang ketiga ada sisi, sisi, sudut.
bisa kita singkat jadi si, su. Nah, di aturan kosinus ini jadi ada 3 tadi adik-adik. Yang pertama unsur-unsurnya sisi, sudut atau si, su. Dan yang kedua ada sudut, sisi, sudut atau si, su. Dan yang ketiga ada sisi, sudut atau si, su. Nah, adik-adik, tadi kita kan udah tahu unsur-unsur yang diperlukan untuk mempelajari aturan sinus ini. Nah, di aturan sinus ini juga ada jika A, B, dan C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga ABC, maka berlaku rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di sini si A itu apa? Si A adalah panjang sisinya. Jadi si ABC tadi adalah masing-masing panjang sisi segitiga ABC. Terus Kak, isi sin A, sin B, sin C-nya itu apa? Nah, sin A, sin B, dan sin C-nya adalah besar sudutnya. Jadi ingat adik-adik, si A, B, C yang kecil itu adalah panjang sisi segitiga. Dan sin A, sin B, dan sin C itu apa? Sinus dari besar sudutnya. Nah, tapi adik-adik bertanya-tanya nih, besar sudutnya mana Kak? Kita lihat segitiga ini. Jika yang kita lihat adalah A kecil, nah sin A-nya yang mana? Sin A adalah besar sudut di A atau besar sudut di CAB. Jadi ingat, sin A-nya besar sudut di A, kemudian sin B besar sudut di B, sin C besar sudut di C. Nah, kita udah tahu nih rumus aturan kosinusnya apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tapi bisa kita ulik nih, rumusnya tuh asal-usulnya dari mana sih Kak? Kok bisa asal dari sisi besar sudut kok bisa ketemu kayak gitu? Bener nggak sih Kak rumusnya kayak gitu? Nah, mari kita lihat. Nah, bisa nggak dibuktikan kayak gitu? Nih, dalam suatu segitiga AEC, ada segitiga nih AEC. Kemudian sin A kita sama dengan apa? CE per AC. Setelah itu AC sin A sama dengan CE. Ketemulah si CE sama dengan B sin A. Nah, itu adalah persamaan yang pertama nih. Kemudian dalam segitiga BEC, tadi kan AEC kita udah nyari di AEC-nya nih. Sekarang kita nyari di segitiga BEC. Di segitiga BEC, sin B sama dengan CE per BC. CE sama dengan BC sin B. Nah, terus CE sama dengan A sin B. Nah, si BC tadi kan bisa kita misalkan menjadi A atau panjang sisi kita sebut A di sini si BC. Jadi si CE sama dengan A sin B. Nah, dari segitiga AEC tadi dan segitiga BEC ini, kita kan udah nemuin persamaan lain nih. Tadi kan persamaan 1 terus persamaan 2-nya. Nah, kan sama-sama apa tadi? Panjang EC kan. Dari persamaan 1 kita dapat apa? Kita bisa bilang sebagai A sin A sama dengan B sin B. Jadi ketika kedua ruas akan dibagi sin A dan sin B. Maka jadinya nih A sin B per sin A kali sin B sama dengan B sin A per sin A sin B. Nah, setelah dibagi sama sin A dan sin B tadi, maka akan didapatkan apa? A sama dengan sin A sama dengan B per sin B. Jadi ingat, ketika A per sin A sama dengan B per sin B,
didapat dari apa? Dari segitiga yang awal tadi. Kita pembuktian dari segitiga AEC dan segitiga BEC, sehingga didapat dua persamaan. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita simpulkan apa tadi? A sin A sama dengan B sin B, karena sama-sama panjang EC. Nah, dari situ kita tarik, kita dapatkan A per sin A sama dengan B per sin B. Dengan apa? Kedua ruas tadi dibagi dengan sin A dan sin B. Nah, selanjutnya Adik-adik, itu kan kita dapat persamaan baru lagi nih. A per sin A sama dengan B per sin B adalah persamaan ketiga. Kita sekarang bikin suatu segitiga baru, yaitu A, E, B, D. Atau langsung aja segitiga A, B, D. Nih, dari segitiga ABD atau ADB, kita bisa ambil sin A sama dengan BD per AB. Jadi sin A-nya BD per AB. Nah, dari BD sama dengan AB kali sin A. BD, nah AB-nya di sini kita apa? Sebut sebagai C atau panjang sisi C. Jadi BD sama dengan C sin A. Nah, gitu Adik-adik. Kita dapat persamaan keempat sekarang, yaitu BD sama dengan C sin A. Sekarang kita pakai segitiga CDB. Di segitiga CDB ini, nah, segitiganya kan kecil loh. Kita akan pakai sin C sama dengan BD per BC. Jadi BD sama dengan BC dikali sin C. Nah, BC-nya tadi kan kita tahu adalah A. Berarti BD sama dengan A sin C. Itu akan kita dapat persamaan ke-5. Nah, dari persamaan keempat dan kelima, nih, kita kan dapatkan apa? C sin A sama dengan A sin C. Nah, di sini kedua ruas juga sama, dibagi dengan sin A kali sin C. Nah, akan didapat C sin A per sin A sin C sama dengan A sin C per sin A sin C. Jadi ketika udah dapat C sin A sama dengan A sin C, kedua ruas akan dibagi oleh sin A dan sin C. Nah, dari pembagian itu tadi kita akan dapatkan C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, dari tadi persamaan keempat dan kelima kita dapat persamaan baru dari C sin A per A sin C. Kemudian mereka dibagi kedua ruasnya oleh sin A dan sin C, didapat persamaan C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, itu akan menjadi persamaan ke-6 kita. Tadi awal kita sudah dapat A per sin A sama dengan B per sin B. Di persamaan ketiga dan persamaan kelima ini kita sudah dapat apa? C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, dari persamaan ketiga dan ke-6 kita akan dapat apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, adik-adik, jadi bisa apa? Kita simpulkan bahwa aturan sinus tadi bisa kita buktikan dengan mencari segitiga A, B, C, dan segitiga apa tadi? A, B, D. Nah, dari bisa kita katakan bahwa aturan sinus tadi terbukti. Nah, adik-adik, tadi kita kan udah belajar mengenai si aturan sinus, mulai dari unsur-unsurnya yang dibutuhin apa aja, dari sisi dan besar sudutnya. Kita juga udah belajar tentang rumus dari aturan sinusnya. Kita juga udah tahu asal-usulnya dari mana si aturan sinus itu. Dan sekarang kita coba aplikasikan ke soal. Nah, di soal ini ada apa? Soal yang pertama, si A. Soal A, segitiga ABC
dengan A sama dengan 6 cm, sudut B-nya 60 derajat, kemudian sudut C-nya 75 derajat. Nah, di sini di poin A ini yang ditanyain apa? Besar B atau panjang B. Nah, kemudian di poin B, segitiga PQR panjangnya atau panjang P-nya sama dengan 8 cm. Sudut P-nya 30 derajat dan sudut Q-nya 120 derajat. Berapakah Q-nya? Nah, mari kita coba ulas satu persatu dari kedua soal ini. Di soal pertama tadi segitiga ABC dengan panjang A-nya atau panjang sisi A-nya 6 cm. Sudut B-nya 60 derajat dan sudut C-nya 75 derajat. Yang ditanyakan berapakah panjang B-nya? Nah, adik-adik, di sini kita punya apa aja? Panjang sisi A, sudut B, dan sudut C. Sedangkan yang ditanyakan apa? Panjang sisi B. Di sini menurut aturan sinus yang adik-adik perlukan apa? Kita udah punya panjang A. Terus yang ditanya panjang B. Berarti kalau tanya panjang B kita butuh apa? Sudut B. Diketahui apa? Panjang A. Berarti kita juga harus butuh sudut A. Berarti pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah, nah, jawabannya kita mencari sudut A terlebih dahulu. Gimana cara nyari sudut A-nya? Kita udah tahu nih, kalau suatu segitiga total sudutnya 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut A-nya tinggal apa? 180 derajat dikurangi besar dua sudut lainnya. Di sini kalau mau mencari besar sudut A, tinggal apa? 180 derajat dikurangi besar sudut B ditambahkan besar sudut C. Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 75 derajat. Nah, dari operasi ini akan ditemukan sudut A sama dengan 45 derajat. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah menemukan sudut A-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus apa? Aturan sinus tadi. Jadi kalau yang tanyakan B, yang ketahui panjang A, berarti kita menjadi apa rumusnya? B per sin B sama dengan A per sin A. Kita coba masukkan. Jadi B sama dengan A dikali sin B dibagi sin A. Nah, sama dengan A-nya berapa adik-adik panjangnya? 6 cm. Kita masukkan 6. Kemudian sin B-nya, besar sudut B-nya berapa? 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Kemudian baru dibagi dengan sin A. Besar sudut A-nya berapa yang kita cari sebelumnya? Kita dapatkan besar sudut A 45 derajat. Jadi akan dibagi sin 45 derajat. Nah, didapatlah B sama dengan 3 akar 6. Kenapa? Karena 6 sin 60 derajat kita tahu berapa? Setengah akar 3. Per sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Nah, ketika 6 dikali setengah akar 3 kemudian dibagi setengah akar 2 akan didapatkan 3 akar 6. Kalau dihitung pakai kalkulator akan ketemu angka pasti 7,13. Tapi ketika kita mengerjakan tanpa kalkulator cukup sampai 3 akar 6 cm. Nah, sekarang lanjut ke soal B. Soal B ini ada segitiga PQR. Nah, segitiga PQR dengan panjang sisi P-nya ya 8 cm. Kemudian besar sudut P-nya 30 derajat. Dan apa? Besar sudut Q-nya 120 derajat. Yang ditanya apa? Panjang Q. Sama seperti soal sebelumnya. Kita lihat yang unsur-unsur yang ada di sini apa aja, terus yang mau dicari apa, yang diketahui apa, dan yang kita butuhkan apa. Di sini kan panjang P ada, besar sudut P ada, besar sudut Q ada. Yang ditanya apa? Panjang Q. Jadi kita tidak perlu mencari sudut lainnya.
Nah, atau sudut R-nya. Karena kita di sini sudah memenuhi dengan aturan sinus tadi. Nah, lihat, P dibagi sin P sama dengan I dibagi sin Q. Jadinya Q P sin Q per sin P. Nah, kalau tadi kita udah tahu P-nya, udah tahu besar sudut P-nya, udah tahu besar sudut Q-nya, tinggal kita masukin. Panjang P-nya 8. Terus besar sudut Q-nya 120, berarti jadi sin 120. Terus besar sudut P-nya 30 derajat, berarti kita tinggal masukin. Jadi sin 30 derajat. Kita operasikan, jadinya 8 akar 3. Nah, dari di sini akan ketemu Q sama dengan 8 akar 3 ketika kita mengoperasikan. Karena ingat, sin 120 berapa? Setengah akar 3. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, jadi 8 dikali sin setengah akar 3 dibagi oleh setengah sama dengan 8 akar 3. Sama dengan jika dihitung dengan kalkulator akan mendapatkan nilai pasti 13,86. Nah, kayak gitu Adik-adik. Kita udah belajar soal, kita juga udah aturan sinus. Mari kita simpulkan aturan sinus itu. Jadi, kesimpulannya, rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur segitiga yang belum kita ketahui. Jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya. Jadi, aturan sinus kita butuh 3 unsur tadi, yaitu yang pertama si sudut atau disingkat si susu. Kemudian ada sudut sisi sudut atau disingkat su. Ada juga yang terakhir sisi sudut atau bisa kita singkat si su. Nah, itulah ketiga unsur yang kemungkinan akan diketahui oleh kita untuk mencari apa atau untuk kita gunakan dengan aturan sinus. Nah, jadi ingat ya Adik-adik, rumus aturan sinus adalah A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Dengan ingat, si A, B, C kecilnya adalah panjang sisi. Dan sin A, sin B, sin C yang A, B, C-nya besar adalah besar sudutnya. Adik-adik semua, kita tadi sudah belajar mengenai aturan sinus. Sekarang kita mau coba belajar mengenai aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu apa sih, Kak? Terus aturan kosinus gunanya juga buat apa sih, Kak? Nah, hampir sama dengan aturan sinus tadi, tapi di sini akan kita lihat beberapa perbedaannya mengenai aturan kosinus. Yuk, sekarang kita lihat dulu pengertian aturan kosinus, atau untuk mencari aturan kosinus tuh gimana sih, Kak? Nah, menentukan panjang sisi dan suatu segitiga apabila dua sisi yang lain dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi diketahui. Kita gunakan aturan kosinus. Jadi di sini aturan kosinus itu akan berguna jika apa? Dua sisi yang lain dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi diketahui. Nah, kalau tadi di aturan sinus kita butuh 3 unsur, tapi di sini kita butuh apa? Dua sisi yang lain dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi diketahui. Jadi aturan kosinus juga digunakan, tapi ada perbedaannya nih dengan unsur-unsurnya tadi. Si kosinus juga punya unsur. Tapi di sini unsurnya jadi apa? Sisi sudut sisi dan sisi. Jadi aturan kosinus cuma ada 2 unsur-unsur yang dipenuhi. Tadi sisi, sudut sisi, dan sisi. Jadi Adik-adik, kalau untuk aturan kosinus, sisi, sudut sisi, dan sisi. Kita coba lihat segitiga ini, segitiga ABC, kemudian ada garis tengah di garis CD. Nah, kita akan punya panjang A, panjang B, panjang C, dan panjang H.
dengan menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku BCD. Jadi kita pakai teorema Pythagoras dulu di segitiga BCD. Akan temukan A kuadrat sama dengan H kuadrat tambah BD kuadrat. Nah, kan kita belum tahu BD-nya sih nih. Jadi kita dapat persamaan 1, A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Pada segitiga siku-siku ACD, H sama dengan B dikali sin A. Itu adalah persamaan kedua kita. Jadi di siku-siku ACD kita dapat apa? H sama dengan B dikali sin A. Dapatlah AD sama dengan B dikali cos A. Maka didapat apa? BD sama dengan AB dikurangi AD. Atau bisa kita tuliskan BD sama dengan C min B cos A. Itu persamaan ketiga kita. Jadi kita dapat persamaan 1, A kuadrat sama dengan H kuadrat plus BD kuadrat. Kemudian ada H sama dengan B kali sin A. AD sama dengan B kali cos A. Dan kita dapat BD sama dengan C min B cos A. Nah, kita dapat 3 persamaan. Kita coba substitusi H sama dengan B kali sin A dan BD sama dengan apa tadi? C min B cos A ke persamaan 1. Jadi kita dapat apa? A kuadrat sama dengan, kita tadi apa? Substitusi. Nih, kita ganti si B tadi dengan C min B cos A dan kita ganti si H sama dengan apa? B sin A. Jadi dituliskan A kuadrat sama dengan B sin A kuadrat ditambah C min B cos A kuadrat. Nah, kita operasikan. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A ditambah C kuadrat min 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Ketemulah B kuadrat sin kuadrat A plus cos kuadrat A plus C kuadrat min 2BC cos A. Kita tahu kalau sin kuadrat A plus cos kuadrat A adalah 1. Maka akan dapat A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Setelah adik-adik kita dapat apa? Aturan kosinus. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, kemudian dengan menggunakan analisis perhitungan yang sama untuk segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini nih, pada gambar A dan gambar B, maka akan diperoleh B kuadrat sama dengan A plus C kuadrat min 2AC dikali cos B. Dan C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat min 2AB dikali cos C. Jadi dari perhitungan tadi, kita bisa gunakan untuk pada perhitungan ini juga. Dapat B kuadrat sama dengan A plus C kuadrat plus 2AC dikali cos B. Nah, itu pada apa? Segitiga A. Kemudian yang C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat min 2AB dikali cos C. Nah, kita udah tahu nih, tadi aturan kosinusnya didapat seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan aturan kosinusnya akan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Jadi ingat ya adik-adik, ketika yang dicari adalah A kuadrat, sudut yang digunakan dalam cosnya adalah sudut A. Nah, jika yang dicari adalah B kuadrat, pada kosinus yang digunakan atau sudut yang akan kita gunakan adalah sudut B. Dan untuk mencari C, yang kita gunakan adalah besar sudut C. Nah, terus bagaimana jika menentukan besar sudut C
jika ketiga sisinya diketahui. Jadi tadi kan kita udah bisa mencari salah satu sisinya. Nah, kalau ini cari besar sudutnya tapi ketiga sisinya diketahui atau unsur sisi. Nah, caranya dari persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, kan didapat 2BC min cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Didapatkan cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Berlaku juga nih kalau mau nyari cos B. Kalau mau nyari cos B jadi A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat. Baru dibagi 2AC. Cos C-nya juga. Nah, si cos C-nya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, kalau dari rumus ini atau aturan ini, kita bisa tahu kalau yang dicari adalah besar sudut A, maka yang mengurangi adalah panjang sisi A. Begitu juga dengan B, begitu juga dengan C. Nah, untuk pembaginya selain sudut yang dicari, misal yang dicari itu tadi apa? Besar sudut A, cos A. Maka yang membagi adalah apa? 2BC, tidak memuat unsur atau memuat panjang sisi A. Adik-adik, jadi setelah kita tadi mempelajari aturan kosinus tentang unsur-unsurnya dan apa aja yang diperlukan dari aturan kosinus, dan kita juga udah tahu asal-usul aturan kosinus itu dari mana. Nah, sekarang kakak akan coba kita kerjakan soal. Nah, ini ada deh, dalam segitiga ABC, panjang sisi B sama dengan 5 cm. Panjang sisi C 6 cm. Dan sudut A-nya 60 derajat. Yang dicari adalah panjang sisi A. Gimana Kak nyarinya? Kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Nah, kita gambarkan sebagai berikut segitiga ABC-nya. Kita tahu panjang sisi B 5 cm. Nah, panjang sisi B-nya 5 cm. Jadi, pada garis segitiga AC, panjang sisinya 5 cm. Kemudian kita tahu panjang sisi C sama dengan 6 cm. Nah, di sini yang kita gambarkan pada garis AB, panjang sisinya 6 cm. Kemudian kita tahu apa? Sudut A-nya 60 derajat. Kita tuliskan di sini sudut A 60 derajat. Setelah kita gambarkan, kita tahu gambarannya nih bentuknya seperti apa. Yang dicari tetap si panjang A. Nah, atau garis BC. Kita akan gunakan aturan kosinus di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A. Ingat, tadi kita tahu B-nya berapa? 5, C-nya 6, dan sudut A-nya 60 derajat. Jadi di sini kita akan dapat apa? A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 6 cos 60 derajat. Akan ditemukan 25 tambah 36 dikurangi 60 dikali cos 60 berapa? Setengah dikali setengah. Nah, akan didapat apa? 25 ditambah 36 berapa? 61. 60 dikali setengah dapat 30. Nah, jadinya kita dapat A kuadrat sama dengan 61 dikurangi 30. Hasilnya A kuadrat sama dengan 31. Nah, nggak sampai sini aja, Adik. Yang kita cari apa? Panjang sisi A-nya. Di sini kita masih sampai apa? A kuadrat sama dengan 31. Kalau mau cari A-nya berarti tinggal apa? Kita akarkan. Kita dapat panjang sisi A sama dengan akar 31 cm. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator, hasilnya akan dapat 5,56 cm.
Tapi kalau kita tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, cukup kita tuliskan sampai akar 31 cm. Nah, kemudian kakak juga punya soal lagi nih. Diketahui segitiga KLM. Nih, tadi kan sudah segitiga ABC, sekarang segitiga KLM. Dengan panjang K-nya 4 cm. Terus panjang L-nya 4 cm juga. Dan panjang M-nya 5 cm. Hitunglah besar sudut M-nya. Jadi kalau yang sebelumnya yang kita cari apa? Panjang sisi. Ya, sekarang kita cari adalah besar sudut. Nah, kita gambarkan dulu segitiga KLM-nya. Di sini kita tahu tadi K sama dengan 4 cm. K sama dengan 4 cm. Jadi kalau digambar akan jadi garis ML sama dengan 4 cm. Kemudian L sama dengan 4 cm. Di sini kita gambarkan di garis MK 4 cm. Kemudian kita punya M sama dengan 5 cm. Kita gambarkan di garis KL sama dengan 5 cm. Nah, yang di sini yang dicari apa? Sudut M-nya. Jadi kita pakai rumus cos M atau cos sudut M sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Ingat, yang cari sudut M berarti dikurangi M kuadrat per 2KL. Jadi sekali lagi adik-adik kita gunakan aturan cosinus. Cos M sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi M kuadrat dibagi 2KL. Tadi kita tahu K-nya 4 cm, L-nya 4 cm, M-nya 5 cm. Jadi akan didapat 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 2 dikali 4 dikali 4. Nah, akan didapatkan 16 ditambah 16 dikurangi 2, 5. Nah, akan dibagi dengan 2 dikali 4 dikali 4 dapat berapa? 32. Jadi 16 ditambah 16 dikurangi 25 dibagi 3, 2. 16 ditambah 16, 32. Dikurangi 25 akan dapat 7. Berarti dari 16 tambah 16, 32 dikurangi 25 akan dapat 7. Nah, kita dapat hasilnya berapa? 7 dibagi 32 atau 7 per 32. Jika dihitung menggunakan kalkulator akan menjadi 0,2188. Nah, adik-adik kalau tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, cukup sampai 7 per 32. Nah, sudutnya yang didapat nanti sama dengan 77,36 derajat jika dihitung menggunakan kalkulator. Itulah tadi beberapa contoh soal dari si aturan cosinus. Dari itu kita bisa ngambil kesimpulan nih. Rumus aturan cosinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya. Nah, hampir sama dengan si aturan sinus tadi, tapi di sini ingat, si aturan cosinus unsur-unsurnya itu ada 2, kemungkinan unsur-unsurnya cuma ada 2. Ada sisi, sudut sisi, kita bisa singkat si susi, dan sisi atau sisi. Ya. Kemudian kita bisa tuliskan rumus aturan cosinusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2A cos C. Nah, demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai trigonometri aturan sinus dan aturan cosinus. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.